kalau tidak salah ini kisah beberapa tahun yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu. Sekali lagi, tolong teman-teman jangan dianggap saya sedang bicara tentang individu Anda atau tentang kota Anda, bukan. Kita bicara ini bumi Allah semua dan kita tarik contoh-contoh yang terdekat. Saya pernah waktu sementara nyusun, waktu saya dulu masih S3, saya pernah dapat juga beasiswa, bukan beasiswa, ini penawaran untuk masuk ke UIN di Jogja. Ini kurang lebih kisah di atas 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu. Pada saat itu ada penawaran dan saya coba mendaftar, nama saya dipanggil. Saya berangkat dari Makassar naik pesawat ke sana. Subhanallah, pas tiba di kampus UIN di Jogja, begitu tiba di sana. Pada saat saya tiba, saya temukan menghadap ke pasca sarjananya, kata mereka sudah nggak bisa Pak, tesnya sudah dimulai kemarin. Loh kok bisa? Suratnya hari ini. Saya datang kemarin, suratnya masih ada. Tiba-tiba dimajukan. Kok saya nggak diberitain? Intinya tidak jadi ikut. Saya coba mau ikut tes sendiri, nggak bisa. Sampai saya temuin rektornya tuh. Datang rektornya ketemu. Pak, saya dapat surat panggilan loh Pak. Dia lihat saya, ini berjenggot nih. Ini lain alamnya nih. Yang diperhatikan wajah saya serius, dilihat jenggotnya. Kemudian dia bilang, kayaknya Anda memang nggak cocok kuliah di sini. Baiklah, saya sudah paham isyaratnya. Mungkin memang karena teman-teman di UIN ini sekarang banyak didominasi oleh liberal, gitu kan? Ini pasti pembantah liberal nih. Jenggot itu dianggap pembantah liberal. Baiklah, liberal karena menganggap lintas agama bisa, nikah lintas agama bisa, kemudian semua agama sama, orang berbuat kebaikan semua bisa masuk surga. Ini luar biasa nih. Kalau gitu kita jadi cari agama yang paling gampang, apalagi Nasrani nyanyi seminggu sekali masuk surga. Enak, nggak usah jadi Muslim, gitu kan? Itu teman-teman liberal suruh jadi cari agama yang paling gampang, jangan anda bawa Islam. Karena kalau anda nggak bawa Islam kita bebas, nggak ada yang tegur, silahkan. Ya, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau bawa Islam pastilah ditegur, nggak mungkin. Baiklah, saya telepon salah satu teman saya ingat di Jogja, tamatan Madinah, sama-sama saya satu kelas dulu. Beliau sekarang dosen di UGM. Dan Masya Allah kalau saya tidak salah sekarang juga sudah menyelesaikan S3. Pada saat itu saya telepon, kemudian beliau bilang, oh antum di mana? Oh ya lagi di Jogja. Ah alhamdulillah, baik saya jemput ya. Baik ketemulah. Dibonceng pakai motor. Terus di motor itu dia tanya, tujuan antum datang ke sini apa? Saya ceritain, saya dapat panggilan untuk sekolah S3, mau lanjutin di sini. Terus gimana? Ada ceritanya unik akhi. Nggak jadi saya diterima. Katanya tesnya dimajukan 1 hari, padahal suratnya hari ini. Saya sudah coba korbanin, datang on time tapi nggak bisa. Terus tiba-tiba dia bilang kalimat ini, teman kebetulan lahir di Jogja, orang asli Jogja. Dia bilang sama saya, alhamdulillah antum nggak jadi masuk. Kenapa? Ini kampus UIN di Jogja nih. Ini UIN yang paling terparah di Indonesia. Pemahaman liberalnya luar biasa. Sampai pada tingkat kalau ada anak-anak mahasiswa yang sholat, ya, anak muslim sholat, dia olok-olok sama temannya. Kamu masih sholat ya? Kesian. Kalau mereka mau belajar agama Nasrani, datangkan pastor atau pendeta, belajar di halaman UIN tuh. Dianggap kita harus belajar dari sumbernya langsung. Subhanallah. Ya. Anda tidak butuh baca Injil, nggak butuh belajar dari pendeta, belajar dari ustadz dan kiai aja belum habis-habis ilmunya. Baca Quran aja kita masih banyak belum difaham, terus mau baca Injil dari mana? Tapi itu yang terjadi. Baiklah. Dia cerita lalu kemudian kelanjutan. Saya sempat diskusi panjang lebar, makan siang sama beliau, bicara masalah Jogja. Terus saya sempat terlintas, karena saya tulis tulisan ini, saya bilang, akhi, saya dengar ini Jogja sering ada gempa, langganan tuh, bukan gitu? Sering gempa, gempanya kadang-kadang 1 kecamatan habis. Ini apa sebabnya? Ada dosa apa antum di sini? Jawaban dia, ini orang asli Jogja yang bahasa saya bilang salah satu ikhwah yang saya percaya karena ustadz gitu kan. Dia bilang, kalau antum belum tahu benar, di sini itu ada banyak pelanggaran agama yang mungkin orang sudah anggap biasa. Seperti sudah biasa di sini, kalau satu rumah itu ada berapa agama. Ayahnya Nasrani misalnya, ibunya Muslim, anaknya Buddha, biasa. Baik, Muslimah, suaminya Nasrani, zina ini. Lahir anak Buddha, wajar. Jalurnya salah. Ternyata ini banyak terjadi nih. Kemana-mana. Masya Allah. Belum selesai tema. Udah bertanya semua. Tenang. Materinya masih panjang. Maka dia bilang, di sini sudah biasa tuh.
Berarti dalam satu rumah di teman-teman di Jogja, semoga Allah berikan hidayah, bagi muslim tidak masalah kalau satu berapa agama. Ini sudah pelanggaran agama nih. Ini berbahaya. Nggak boleh orang biarin anaknya murtad, istrinya muslimah, suaminya kafir, hukum syari nggak boleh. Apalagi ya akhi, kalau antum lihat hasil survei internasional, setelah kota-kota di Amerika yang datang free sex terbesar di Asia, mengalahkan Thailand bahkan kota Jogja. Masa sih akhi? Iya, coba antum cek. Itu luar biasa, bagi mahasiswa sudah biasa. Gonta ganti pasangan, hamil, orang yang gugurin itu sudah biasa. Katanya kota pelajar tapi zina biasa, merata. Dan ada sekian banyak hal yang disebutkan sama dia gitu. Saya bilang cukup akhi, saya sudah tahu. Satu saja dari sekian dosa yang antum sebut ini sudah cukup mendatangkan musibah-musibah. Dan subhanallah sama saya teori, saya tanya setelah gempa besar ini, sebelumnya ada gempa-gempa kecil nggak? Ada. Ada. Kecil-kecil dulu letupannya. Nggak mau sadar, sekalian yang besar. Kan begitu. Ada yang lebih parah. Apa itu? Kadang-kadang ada sapi yang dianggap sapi apalah ya. Sapi suci, gitu kan. Yang ini, yang itu disimpan di tempat khusus dan segala macam, subhanallah, yang jauh dari agama Islam itu sendiri. Ringkasnya teman-teman sekalian, dosa-dosa ini walaupun Anda seorang muslim, merata, datangkan musibah merata, gitu kan.